kembali ke channel Ojonland. Seperti yang saya sampaikan pada video sebelumnya, dalam video kali ini saya akan membahas sesuatu yang sangat-sangat penting, sesuatu yang baru saja saya alami, sesuatu yang benar-benar membuat hidup saya berubah. Seperti yang saya ceritakan dalam video sebelumnya, saya pergi ke Kamboja bekerja selama 7-8 bulan, lalu ibu saya sakit, lalu saya kabur dari bos di Kamboja, bos sindikat penipuan, dan akhirnya saya tiba di Indonesia dan dapat bertemu dengan ibu saya untuk terakhir kalinya. Kanker paru-paru telah merenggut ibu saya dari saya, orang yang sangat berarti, orang yang memberikan banyak hal, orang yang memberikan segala hidupnya untuk saya, untuk keluarga saya, keluarga kami, untuk anak-anaknya, untuk suaminya, untuk cucu-cucunya, untuk menantu-menantunya. Setelah meninggalnya ibu saya mendapat satu penyesalan yang teramat sangat dalam diri saya. Saya tidak menjadi anak yang berbakti, tidak membahagiakan beliau pada masa hidup beliau. Apa yang sering orang katakan, bahwa penyesalan terjadi selalu belakangan, selalu terlambat. Itu saya sadari saat ini. Kita kadang tidak memperhatikan orang di sekitar kita. Kita kadang tidak memikirkan pengorbanan yang diberikan orang di sekitar kita. Kita kadang mengacukan orang yang sangat berarti untuk kita hanya karena kita berpikir mereka akan selalu bersama kita, mereka masih bersama kita. Ketika mereka pergi dari kita, meninggalkan kita, kita baru menyadari bahwa waktu tidak pernah menunggu. Semua menjadi terlambat ketika kita menyadari bahwa kita salah, kita menyesal. Itu sudah terlambat. Kita tidak bisa mengulang masa lalu, tidak bisa kembali ke kenangan-kenangan masa lalu. Saya seorang ayah, dan saya punya anak yang masih balita, umur sekitar 9 bulan. Saya tahu betapa saya mencintai anak saya, menyayangi anak saya, ingin merawatnya hingga tumbuh dewasa dan menjadi manusia yang berguna, bahagia, dengan kehidupan yang berkecukupan. Dan saya yakin setiap orang tua ingin anaknya hidup dengan baik. Namun yang sering kita lupakan adalah bahwa kadangkala banyak anak-anak melupakan jasa rasa bakti kepada orang tua hanya karena mereka terlarut dalam kehidupan pribadi mereka. Mereka hanya memikirkan kehidupan mereka tanpa memikirkan pengorbanan masa lalu dari kedua orang tua mereka. Bakti adalah hal yang sangat simpel. Kita melakukan apa yang harus kita kerjakan pada orang yang telah memberikan banyak pengorbanan, memberikan banyak hal untuk kita, hal-hal yang baik, harapan-harapan yang baik, pengorbanan untuk kita. Dalam tradisi budaya, kita mengenang para pendahulu, terutama kedua orang tua kita setelah mereka meninggal. Namun apa gunanya? Itu sudah terlambat.
Yang terpenting adalah semasa mereka hidup, kita bisa memberikan mereka kebahagiaan, tidak memberi mereka kerisauan, tidak membebani pikiran mereka dengan masalah-masalah kita, kekhawatiran mereka pada kita. Apa gunanya kita menyembah, bersujud, berdoa kepada Yang Maha Kuasa jika kita melupakan jasa orang yang paling penting dalam kehidupan kita, orang yang memberikan kita kehidupan hingga kita dewasa, kita menjadi seorang manusia, yakni kedua orang tua kita. Upacara penghormatan setelah mereka meninggal itu sudah terlambat, tidak terlalu berarti, karena yang terpenting adalah bagaimana kita berbakti, berbuat bagi mereka semasa mereka hidup. Itu yang saya rasakan, penyesalan yang saya rasakan. Video ini saya buat bertujuan agar teman-teman tidak merasakan penyesalan yang seperti saya alami. Rasa bersalah yang seperti saya alami, kesedihan yang seperti saya alami ketika kedua orang tua kita masih hidup. Berbuatlah untuk mereka, bahagiakanlah mereka. Jangan menunda, jangan menunggu. Semua akan terlambat pada akhirnya. Kehidupan ini hanya sekejap mata. Kita tidak tahu apa yang terjadi esok atau lusa. Seperti yang saya alami, saya pergi ke Kamboja. Saya berpikir ibu saya baik-baik saja, sehat saja, tidak ada penyakit apa-apa yang berarti. Namun ketika saya berada di Kamboja sekitar 2 bulan, 1 hingga 2 bulan, saya mendapat kabar bahwa ibu saya menderita penyakit kanker paru-paru stadium lanjut dan tidak akan bertahan lama lagi. Itu membebani pikiran saya, membuat semuanya menjadi gelap. Saya susah tidur, saya terpikir oleh masa lalu, kenangan-kenangan indah, ketakutan akan kehilangan beliau. Karena sejujurnya saya bersandar pada beliau selama ini. Beliau memberikan saya banyak hal-hal baik, pengorbanan, perjuangan beliau pada kehidupan saya, memberikan kehidupan yang lebih baik untuk saya. Kekhawatiran beliau pada saya membuat saya berpikir apa yang akan terjadi jika beliau tidak ada. Saya harus benar-benar kuat, saya harus benar-benar bisa berdiri tanpa beliau di samping saya. Begitulah yang terjadi dalam kehidupan. Ketika kita tiba di penghujung jalan, kita harus melupakan yang telah berlalu. Namun alangkah baiknya jika kita melangkah ke depan, melangkah sendiri tanpa penyesalan, tanpa beban. Jika kita melangkah ke depan, ke masa depan dengan beban yang tidak bisa kita lepaskan, kewajiban yang tidak pernah dapat kita tuntaskan, kita akan merasakan penyesalan yang tiada akhir. Karena hal itu tidak dapat diulang kembali. Sudah terjadi, tidak dapat berubah. Kita tidak dapat berbuat apa-apa. Itulah yang dinamakan ketidakberdayaan. Kekalahan yang sesungguhnya dari seorang manusia adalah dia tidak bisa memperbaiki apa yang sudah tidak dapat diperbaiki. Tidak ada kesempatan lagi untuk mengubah sesuatu yang sudah terjadi. Karena apa yang akan diubah tidak pernah kembali lagi, tidak pernah memberi kita kesempatan lagi. Yang Maha Kuasa tidak memberi kita kesempatan itu lagi.
semuanya sudah berakhir di situ. Kita menanggung beban rasa bersalah, menanggung beban ketidakberdayaan. Dalam video ini saya ingin mengajak teman-teman untuk memperhatikan, menjaga kedua orang tua teman-teman ketika mereka masih ada di samping teman-teman, masih hidup, masih bisa kita memberikan kebahagiaan bagi mereka. Cukup simple, jangan membuat mereka khawatir. Buatlah mereka bahagia. Buatlah mereka menikmati masa tua mereka. Buatlah mereka menikmati pengorbanan mereka selama ini kepada kita. Itu saja. Jangan menjadi beban mereka ketika mereka tua. Jangan jadikan diri Anda beban mereka di masa tua mereka. Biarkan mereka menggendong cucu mereka dengan bahagia. Biarkan mereka tersenyum bermain dengan cucu mereka, menikmati apa yang mereka inginkan di sisa hidup mereka. Harapan, keinginan, kebahagiaan mereka adalah tanggung jawab kita. Karena mereka memberikan kehidupan untuk kita, memberikan kebahagiaan untuk kita, memberikan keluarga untuk kita, memberikan sandaran kehidupan untuk kita. Sewajarnya, sepatutnya kita memberikan kebahagiaan, kedamaian bagi mereka di masa tua mereka. Anda berdoa pada Tuhan, bersujud pada Tuhan, menyerahkan diri pada Tuhan. Namun Anda tidak berbuat untuk orang yang memberikan Anda kehidupan. Salah satu orang yang memberikan Anda kehidupan. Katakanlah Tuhan memberikan Anda nyawa, tapi ibu Anda mengandung Anda selama 9 bulan. Berkorban nyawa ketika melahirkan Anda. Merawat Anda ketika kecil. Mereka sakit ketika Anda terluka. Coba ulangi kenangan masa lalu, kenangan-kenangan tentang pengorbanan kedua orang tua kita. Di situ kita akan menyadari mereka lah Tuhan sebenarnya dalam kehidupan kita. Tuhan yang nyata nampak dalam rumah, dalam keluarga, yang berbuat nyata untuk kehidupan kita. Jangan buat hidup Anda menanggung penyesalan. Jangan buat hidup Anda menanggung beban kesedihan ketika mereka tidak di samping Anda lagi. Ketika mereka pergi, ketika mereka menuju alam lain, menyatu dengan Tuhan, Tahu yang Maha Esa. Jangan biarkan diri Anda terbebani oleh itu. Penyesalan yang tiada akhirnya. Penyesalan yang tidak ada obatnya, tidak ada jalan keluarnya, tidak ada solusinya. Karena itu sudah berakhir. Ketika Anda bersujud, berdoa, menyembah ketika kepada Tuhan, berdoa kepada mereka ketika mereka meninggal, itu sama sekali tidak sebanding dengan rasa bakti kita, kalian, kita, saya, semua orang ketika orang tua kita masih hidup. Tidak banyak yang dapat saya sampaikan malam ini. Saya hanya berharap bahwa kita semua tidak akan menanggung penyesalan ketika kita tidak bisa lagi membayar jasa orang tua kita dengan berbakti pada mereka. Saya berharap tidak ada lagi orang lain, teman-teman, yang mengalami penyesalan seperti yang saya alami. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, bahwa
penyesalan itu selalu datang terlambat. Janganlah acuh tak acuh, janganlah meremehkan, janganlah menunggu waktu, karena waktu tidak pernah menunggu kita. Waktu sangat penting dan tidak bisa kita remehkan. Hari ini tidak akan kembali, kemarin tidak akan kembali. Apa yang kita lalui tidak akan pernah kembali. Oleh sebab itu, jangan pernah menunggu, jangan pernah ada kata saya akan melakukannya esok, saya akan berbakti kepada orang tua saya nanti ketika saya sukses. Itu bullshit. Lakukanlah selagi Anda bisa, selagi Anda memiliki waktu, diberikan waktu bersama mereka. Terima kasih telah menonton video ini. Saya harap video ini bermanfaat dan memberikan dampak baik bagi kita semua.